take the back roads, you'll be safer. Hey! Martin! Martin! Cooper! Cooper! Mom! Save him. Setelah mengalami insiden mengerikan semalam, beruntung si bocil bernama Martin terselamatkan oleh bapak-bapak si ahli pemburu vampir yang mengaku dirinya bernama Mister. Faktanya, wabah mengerikan telah melanda Imiriki dengan sekejap mata karena kemanapun mereka pergi yang terlihat hanya tinggal puing-puing kenangan saja. Jadi tujuan mereka ini menuju wilayah bagian utara benua Imiriki ya gengs. Ada satu wilayah di sana bernama New Eden dan itu adalah satu-satunya tempat yang belum terkontaminasi virus. Masalahnya posisi mereka saat ini berada di wilayah selatan Imiriki. Jarak tempuh yang sangat jauh ditambah bahaya besar yang siap mengintai mereka selama di perjalanan. Sampailah di sebuah bangunan di mana si Mister memberitahu si Martin kalau makhluk yang kita hadapi ini bukan sembarang makhluk. Ada satu vampir kuat bernama Berserker, vampir paling tua, merupakan hasil perselingkuhan antara zombie dan vampir. Sangat kuat dan brutal, namun bukan tanpa kelemahan. Selain takut dengan sinar matahari, mereka juga bisa dimusnahkan dengan cara menikamnya di bagian pangkal tengkoraknya. Karena bagian itu layaknya si kering yang mengalirkan listrik ke dalam rumah. Jika berhasil membuatnya konslet, secara otomatis dia tidak akan bisa bergerak lagi. Berbeda dengan vampir biasa, mereka dapat dikalahkan dengan banyak cara. Si Martin juga dibekali senjata berupa kunai awi yang sudah dilumuri minyak bawang putih. Tidak lupa mengumpulkan gigi vampir rasa zombie yang akan berguna di kemudian hari sebagai alat barter. Sesampainya di sebuah kota yang dijaga sangat ketat, setelah mendapatkan pemeriksaan yang ketat pula, ditambah taring vampir ini sepertinya sangat berharga, mereka pun diizinkan untuk singgah sekedar mencari persediaan makanan. Namun seorang kasir Indo Alpha memperingati si Martin kalau tempat yang kalian tuju itu sebenarnya tidak ada apa-apa di sana, bahkan makanan pun tidak ada, dan yang perlu kalian takutkan juga bukan vampir melainkan Sumanto alias para kanibalisme. Hal itu si kasir ketahui karena temannya pernah ke sana lalu kembali dan menceritakan semuanya, tapi hal itu sama sekali tidak mengendorkan kolor si Martin untuk tetap menuju ke utara. Gotta get him in the heart. Pierce the breastplate. Singkat waktu keesokannya mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun minimnya wanita yang bisa survive di luaran sana membuat para wanita ini layaknya barang langka untuk dijadikan bahan pengeceritan bagi para survival amatir yang tergabung dalam sekte sesat. Beruntung si wanita bertemu dengan si Mister, dia pun terselamatkan dan aman ketika bersama mereka. Hingga hari pun sudah mulai poek, itu artinya mereka harus segera mencari tempat aman untuk berlindung dengan memanfaatkan satu rumah terbengkalai dan memasang peringatan untuk berjaga-jaga, takutnya ada vampir nyasar mendatangi mereka. Benar saja, malamnya mereka didatangi oleh si vampir. Dikarenakan jumlahnya hanya satu, maka si Mister di sini akan menjadikan si vampir sebagai ajang pelatihan bagi si Martin, sekaligus ngetes seberapa besar ilmu survival yang dimiliki si Martin.
Namun kenyataannya si Martin ini masih kebanyakan pelangak-pelongonya. Meski pada akhirnya berhasil memusnahkan si vampir, itu pun tetap harus si Mister yang harus turun tangan. Keesokannya si Martin pun langsung mengajari si Martin kembali untuk mengasah skill berburunya supaya si Martin tidak ngedeg-deg saat bertemu vampir. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tersiar di radio semakin maraknya sekte sesat yang menyuarakan untuk bergabung dengan dalih rahmat akan menyertainya. Maka tak aneh mereka menemukan ada banyak orang meninggoy karena mereka menyerahkan nasibnya pada sekte sesat tersebut. Rupanya ternyata itu adalah sebuah jebakan. Seketika mereka pun ditahan dan akan dijadikan budak mereka yang dipimpin oleh si Lopen, tergabung dalam sebuah sekte bernama Brotherhood. Tapi tidak dengan si Mister. Dia rupanya mengenal si Mister sebagai pembunuh karena mereka pikir para vampir itu adalah pelayan mereka yang dikirim Tuhannya untuk mensucikan bumi ini. Dianggap sebagai pendosa karena telah banyak membunuh para vampir, si Mister pun akan dibawa ke lembah vampir untuk dipersembahkan pada mereka. Children of salvation. Look at them. They come at my call. Don't let that flame burn out. Apakah si Mister akan modar, gengs? Karena keesokannya sadar-sadar si Martin sudah berada di campnya sekte sesat ini. Disuruh untuk mengambilkan air dan membebaskan si Martin. Mau kabur atau kembali itu terserah. Tapi si Lopen tidak menjamin si Martin akan selamat. Sedangkan si wanita ini memang nasibnya sudah harus jadi bahan pengenceritaan. Dia pun dipaksa tinggal sebagai pemuas hasrat si Lopen. Tapi si Martin di sini memilih kabur. Sadar dia hanya sebatang kara, segala macam kebutuhan survive pun disiapkan si Martin dan akan segera bergegas kembali ke mobilnya sebelum malam keburu poek. Situasi pun seketika di luar rencana tatkala mobilnya tidak bisa dibuka alias page, yang secara tiba-tiba satu vampir datang menyerangnya. Beruntung si Mister ternyata masih selamat dan berhasil membawa masuk si Martin. Namun alangkah brutalnya si vampir ini, seperti dia yang telah tersakiti. Udah ditabrak, digeleng, eta masih kuat aja. Sempat-sempatnya nangkod pula di pintu mobil. Keesokannya sambil mengobati luka si Mister, tersiar di radio si sekte Lopen tadi menyiarkan berita mendeklarasikan bahwa ada segelintir teroris bersenjata yang sangat membahayakan. Tidak lain itu adalah orang bernama Mister dan satu anak muda, terlihat terakhir kali sedang menuju utara. Bagi siapapun yang bisa menangkapnya, maka akan dihadiahi makan gratis, internet gratis, dan BBM gratis. Bagja asli ini mah warga Konoha. Jadi ini mah ketika siang hari musuh mereka adalah si sekte sesat, dan ketika malam musuhnya adalah si haram jadah keturunan hasil maksiat antara zombie dan vampir. Tapi yang tidak tergabung dalam sekte mereka itu aman-aman saja ya gengs. Buktinya mereka santai saja ketika sampai di suatu daerah yang memilih untuk mempertahankan tanah mereka sambil ngopi oleng di sebuah bar. Si bartender melihat mereka berdua ini seperti sedang punya masalah. Si Mister pun menceritakan tentang sekte sesat yang sedang memburunya. Si bartender tidak memihak pada siapapun, namun perlu si Mister ketahui, kotak berikutnya yang akan kalian lewati adalah kotak kekuasaannya Brotherhood. Mereka tidak terlalu ramah terhadap orang asing, sedangkan si Martin malah anteng bersama nonton biduan yang lagi konser.
Singkat waktu, malam pun telah berlalu. Mereka yang akan melanjutkan perjalanan tiba-tiba saja si biduan bernama Bele ikut numpang. Rupanya dia sedang reneh memiliki nasib dan tujuan sama dengan si Martin, berharap bisa sampai ke New Eden sebelum HPL-nya tiba. Home gone, family gone. Setelah perjalanan 7 malam 7 peting, anehnya bensin mobil ini seperti unlimited. Dikarenakan hari sudah mulai poek kembali, mereka pun menetralisir satu rumah dengan membersihkannya dari mayat-mayat yang berpotensi hidup ketika malam hari untuk dijadikan tempat berlindung. Dan ketika malam tiba ternyata ada satu mayat yang ngumpet. Untungnya ketahuan si Martin sebelum mereka tertidur. Lantas dia pun langsung melaporkannya pada si Mister, lalu menjebak si vampir tersebut. And if not for Mister. Saat sudah siang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai juga di kota kekuasaannya Brotherhood. Melihat perlakuan Brotherhood pada setiap orang asing yang datang, bahkan sampai ada yang dibunuh, mereka pun memutuskan untuk mencari jalan alternatif. Hingga mereka kembali bertemu dengan malam melihat ada satu vampir Santa yang sedang hulang-hulang mikirin pinjol. Rupanya si vampir itu sedang ngadodoho satu manusia. Itu ternyata ulahnya si Brotherhood secara sengaja mempersembahkan orang bernama Willy, merupakan seorang marinir yang ditugaskan untuk melihat evakuasi di Kanada. Namun belum juga sempat sampai di sana, si Willy keburu dibegal Brotherhood dan berakhir seperti ini. Keesokannya, mereka melumpuhkan satu anggota Brotherhood menggunakan si Bele sebagai pengalihan. Right behind you. Si Willy pun memberitahu yang lain terkait apa yang sedang dilakukan oleh Brotherhood. Kota yang dikuasai mereka merupakan kota kunci. Awal mula virus ini belum diceritakan, cuma kalau penyebarannya itu sendiri memang dalangnya adalah Brotherhood. Mereka sengaja membawa bis ke setiap kota yang isinya para vampir. Bahkan pada awalnya mereka menggunakan pesawat berisikan ribuan vampir dijatuhkan di tengah kota yang merupakan awal mula dari kehancurannya Washington. Shit. Berkat bantuan seorang marinir, mereka pun mampu melumpuhkan si Lopen, pemimpin sekte cabang Brotherhood, mengikatnya di sebuah pohon besar, lalu melukai tubuhnya bertujuan supaya vampir mendatanginya dengan bau darah yang keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkannya. Away from the Brotherhood, skirting the Adirondack. We were moving. Setelah perjalanan panjang memutari gunung demi menghindari Brotherhood, mereka pun akhirnya sampai juga di checkpoint New Eden, di mana setiap orang di sini akan diperlakukan secara adil, tapi setiap persenjataan yang dibawa akan disita. Di tengah meriahnya checkpoint di saat malam hari, ditambah kembalinya bertemu dengan si wanita bernasib pengencerit, secara tiba-tiba satu helikopter jatuh di sana, di mana isi dari helikopter tersebut adalah puluhan vampir yang siap ikut berpesta. Dan itu sudah bisa dipastikan pasti ulahnya si sekte Brotherhood yang tadinya hanya puluhan vampir saja. Kini para vampir bisa berkembang dengan pesat, menginfeksi seluruh orang yang berada di checkpoint. Mereka yang sudah dapat bocoran dari Pak Sutradara akan terjadinya hal seperti ini bisa mengamankan diri dengan naik ke lantai 2. Mau tidak mau, mereka harus menunggu sampai pagi baru bisa aman untuk keluar. Singkat waktu, keesokannya setelah berbelasungkawa atas insiden ini, mereka memutuskan akan melanjutkan perjalanan. Si komandan checkpoint hanya bisa mengingatkan si Mister beserta reng-rengan supaya selalu waspada karena Brotherhood telah menguasai wilayah ini.
Ada-ada saja, mobil unlimited bahan bakar akhirnya overheat juga, radiatornya rungkat dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Alhasil, mereka harus berjalan nyeker yang entah bisa mendapatkan keajaiban nemu mobil nganggur atau tidak. Setelah berminggu-minggu menelusuri hutan, mereka tidak menemukan ada vampir satupun kecuali udara gunung yang sangat dingin. Akhirnya mereka menemukan mobil juga, bukan hanya satu, melainkan ada ratusan yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Merasa aman karena sudah seminggu lebih tidak melihat si vampir, mereka pun tidur ala kadarnya tapi tetap safety. Alhasil peringatan yang mereka pasang tadi berdering. Ternyata itu adalah vampir haram berserker. Mereka lebih agresif dan ganas, sangat tidak memungkinkan untuk melawannya karena jumlah mereka juga lumayan. Alhasil si wanita anak yang mulai engap mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian berserker. Singkat waktu keesokannya mereka berhasil melarikan diri dari kawanan berserker berkat pengorbanan si Ana dan harus tetap bergerak selagi hari masih caang. Ajaibnya, setelah berjalan jauh mereka menemukan satu RV terbengkalai di tengah hutan dan itu sudah lebih dari cukup untuk mereka bisa bermalam dengan aman. Wake up. Get your boots on. Your gun's ready. Faktanya si Willy yang semalam keluar untuk pipis tanpa ada yang menyadari dia menghilang begitu saja. Setelah memeriksa sekitar, si Willy rupanya sudah almarhum. Namun si Mister bisa mempredik kejadiannya kalau makhluk yang membunuh si Willy ini dia mampu menghindari jebakan yang telah kita pasang, menculiknya secara diam-diam lalu membunuhnya. Dengan kata lain, makhluk tersebut menggunakan akal pikirannya dalam bertindak. Lantas vampir berjenis apalagikah yang meneror mereka saat ini? Ibarat kata perjalanan mereka ini tinggal selangkah lagi karena New Eden sudah dekat, tepatnya di balik gunung yang akan mereka lalui. Sempat karasa beteng namun mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Si Martin pun menggendong si Bella, setidaknya sampai si Bella merasa baikan. Singkat cerita, malam pun poek saat mereka sedang beristirahat. Dalam harap-harap cemas, tiba-tiba saja terlihat satu pergerakan. Lantas mereka berdua pun langsung mengejarnya tanpa mereka sadari kalau itu hanyalah sebuah pengalihan. Alhasil si Belle yang mereka tinggalkan sudah tidak ada di tempat. Mereka pun terus bergerak mencari si Belle hingga pagi hari dan terdengar suara teriakan si Belle berasal dari sebuah silo. Si Mister memperingati si Martin kalau ini pasti jebakan, tapi si Martin tidak menghiraukannya. Dia pun segera bergegas masuk ke dalam silo dan mendapati si Belle dalam keadaan terikat. Sepertinya dia telah terinfeksi. I am a vengeful god. Rupa
Rupanya itu adalah si Lopen. Kenapa dia bisa menjadi vampir tapi dalam keadaan sadar? Karena waktu dimangsa vampir, si Lopen katanya mengikhlaskan jiwanya pada para vampir. Alhasil dia kembali bangkit dengan penuh kesadaran dan dendam. Tapi beruntung si Lopen ini tidak sekuat berserker. Dia pun dengan mudah bisa dikirim ke alam baka untuk kedua kalinya meski si Mister harus terluka sedikit parah. Si Martin pun mengakhiri penderitaan si Bele sekaligus mencegahnya berubah menjadi vampir dengan cara membunuhnya. Lagi dan lagi mereka selalu diuntungkan dengan munculnya mobil nganggur. Sesampainya di sebuah kota, anehnya setiap vampir yang bergelimbangan di sini terdapat anak panah tepat di jantungnya, memprediksi kalau yang melakukan ini bukan orang biasa, yang ternyata itu adalah seorang cewek bernama Peggy. Jadi si Peggy ini dia tinggal sendirian di dalam restoran. Kebiasaan memanah para vampir yang mendekati ketika malam hari membuat kemampuan memanah si Peggy memiliki akurasi yang tinggi. Singkat waktu, malamnya seperti inilah aktivitas si Peggy yang membuat dirinya jadi jago memanah. Tidak mau kalah, si Martin pun menunjukkan kejantanannya di depan si Peggy, membunuh sang vampir langsung dengan tangannya. Dan si Mister hanya mengawasi mereka berdua dari belakang saja. Saat mereka berdua tertidur pun, si Mister terlihat sangat aneh. Dia seperti merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Keesokannya ketika si Martin bangun, dia dikagetkan dengan menghilangnya si Mister. Setelah mencari kesana kemari, si Martin pun menemukan kalung si Mister tergantung di spion mobil. Nah loh, apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan si Mister, gengs? Entahlah, mungkin jawabannya ada di Stekland 2. Film pun berakhir dengan sampainya mereka berdua di New Eden.